Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang sehat? Waalaikumsalam Bunda. Iya, gimana kabar? Luar biasa. Iya. Terima kasih saya sudah diterima dengan baik di tempat ini dalam rangka kegiatan pendampingan individu kelima. Adapun fokus pendampingannya yang pertama adalah mengenai refleksi penerapan aksi nyata untuk modul 3.1. Yang kedua adalah diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah berjalan di sekolahnya Ibu di satuan pendidikan, serta implementasi dan rencana di loka berikutnya untuk berbagi praktik baik ke teman sejawat. Adapun yang menjadi penilaian pada kegiatan PI5 ini adalah bagaimana nanti Ibu Endang melakukan keterampilan coaching dengan rekan sejawat pada hasil pasca observasinya dan supervisi akademiknya. Oke. Untuk pembelajaran daring selama 1 bulan ini apa ada kendala Pak Endang? Alhamdulillah belum ada sih pun, alhamdulillah lancar. Karena saya juga ketika misalnya ada informasi dari fasilitator langsung buka LMS, kalau ada kendala pun saya harus sharing dengan teman-teman yang lain. Iya. Oke, jadi di sela-sela kesibukan dengan peserta didik di satuan pendidikan, Bu Endang tetap bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu ya. Kan sudah menerapkan itu pun apa namanya itu manajemen waktu. Masya Allah, luar biasa Bu Endang. Sudah ringan rasanya sekarang buat. Iya, jadi sudah terbiasa ya dengan komitmen manajemen waktu Manajemen itu, Bu waktu. Endang bisa menyelesaikan tugas di sekolah, tugas di PPGP. Angkatan 10, tugas keseharian sebagai ibu dan kepala rumah tangga. Masya Allah, luar biasa. Oke, ya untuk kegiatan hasil observasinya ya tadi sudah saya lihat. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang Bu Endang lakukan, tentunya Bu Endang melihat ada enggak pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan dalam satuan pendidikan Bu Endang? Iya betul. Dari observasi yang pembelajaran yang kemarin itu sangat berpengaruh ya ketika mengambil keputusan di kelas ya saat kita memfasilitasi anak ya kita harus seperti apa itu sangat berpengaruh. Kemudian hal apa yang perlu dikembangkan Bu? Dari pembelajaran yang kemarin. Iya. Yang perlu dikembangkan di sini itu Bunda, terutama sekali itu tentang keyakinan kelas itu. Baik, kan tidak mudah ya, karena kami kebiasaan di rumah, kemudian di sekolah itu kita kembali lagi kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Iya, betul. Oke, selanjutnya adakah pengalaman yang pernah Ibu lakukan, yang pernah Ibu alami yang mencerminkan dilema etika baik itu terhadap siswa maupun rekan sejawat? Ada Ya. Tapi Bu Endang bisa menyelesaikan ya. Ada step-stepnya, kan ada prinsip-prinsipnya itu kita terapkan. Oke, luar biasa. Dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah sesuai dengan modul 3.1? Iya, alhamdulillah kan sudah dapat materi itu, jadi pas ada masalah dengan rekan sejawat kemarin saya langsung ambil itu teori-teorinya, coba saya terapkan, coba step by stepnya saya coba telusuri dan alhamdulillah keputusan itu alhamdulillah yang minim mungkin resiko gitu. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak sembarang, kita banyak pertimbangan. Menurut Bu Endang hal yang perlu dievaluasi dan perlu dikembangkan dalam proses pengambilan keputusan itu masalah apa? Dilema itu yang kemarin ini Bu, masalah rekan sejawat, dimana rekan sejawat ini mengalami suatu sakit yang sebenarnya tidak boleh kontak dengan orang lain. Jadi ketika kita ini memutuskan apakah dia aman cuti atau tidak, itu kan dilema etika antara rasa kasihan, kemudian bagaimana dengan keadilan, gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip itu kita laksanakan. Kemudian dalam membuat rancangan program yang berdampak pada siswa, apa Bu Endang sudah membuat? Iya. Pertama kan kemarin kita diskusi dulu, ada ide, kita diskusi dengan rekan sejawat maupun kepala sekolah, bahkan kita tentang komite Bunda. Jadi komite juga harus ada
andilnya karena dalam hal program anak ini imbasnya nanti terutama di TK kita harus ada kolaborasi dengan orang tua. Program ini akan jalan apabila orang tua juga mendukung gitu. Jadi dengan komite kita diskusi dengan kepala sekolah, dengan anak sejawat, dengan anak-anak pun kita libatkan. Jadi dukungannya dari siapa saja, Bunda, untuk menerapkan program yang sudah Bunda buat. Pertama kita lihat aset dulu kan yang kita bagaimana di sini itu komitenya aktif juga, jadi kita manfaatkan itu. Jadi komite harus terlibat, kemudian guru, kepala sekolah, anak-anak pun, lingkungan pun juga harus kita maksimalkan gitu. Pelibatan orang tua, pelibatan orang tua, RT pun kita harus libatkan. Tantangannya apa, Bu, dalam menerapkan program yang Ibu sudah? Tantangannya apa namanya, kita harus bisa mengajak orang tua itu untuk berkolaborasi. Itu sekali ya, kolaborasi dengan orang tua murid. Kemudian upaya apa saja yang Bunda, terobosan yang Bunda lakukan dalam menyikapi tantangan-tantangan? Dengan itu kan sekarang sudah apa namanya aktif ini ya, kita bentuk grup. Grup kelas, ada grup kelas, ada grup sekolah secara umumnya bisa kita minta komite untuk terlibat aktif mensupport program kita. Oke, selanjutnya masalah komunitas praktisi sudah kebentuk ya? Alhamdulillah sudah dan sudah berjalan. Alhamdulillah. Ada perubahannya enggak dalam kegiatan pembelajaran di kelas Ibu maupun di kelas sebelah kelas teman sejawat? Ada, karena apa namanya di sekolah ini kan harus berjalan sejalan dari kelas satu ke kelas sebelah dengan kelas. Jadi dengan adanya praktik baik yang kita berusaha sharing ke teman-teman itu mengakibatkan apa namanya ilmu dari kelas saya bisa kita imbaskan ke teman yang lain. Rencana kedepannya dan harapan apa yang Ibu inginkan terhadap keberadaan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Kedepannya saya berharap, saya juga sudah bikin rancangan. Jangan hanya saya yang berbagi, di sini juga kan ada guru PPG. Nanti kita bergantian sharing dari guru PPG maupun teman-teman lain itu untuk sharing. Jadi kita buat jadwal itu bergantian Bunda untuk menjadi apa namanya pembicaranya, menyampaikan pengalaman-pengalaman dari dukungan apa yang Ibu butuhkan supaya komunitas praktisi ini tetap eksis, tetap berjalan dan mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran? Pertama tentu saja dari kepala sekolahnya mensupport supaya teman-teman ini juga meluangkan waktu, tetap ada fokus, tetap ada waktu, kemudian dari apa namanya teman-teman ini tetap semangat. Mungkin ada reward mungkin dari kepala sekolah mungkin nanti supaya teman-teman ini semangat dalam komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru inti Bu Endang sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi ini adalah pendampingan individu yang kelima Bu Inti ya. Setelah pada hari sebelumnya Bu Inti dengan Bu Endang sudah melakukan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Bu Inti lakukan. Nah, saat ini adalah fase pasca observasi. Jadi nanti Bu Endang akan melakukan coaching yang menjadi penilaian Bu Endang terhadap CGP angkatan ke-10 ini. Ada beberapa pertanyaan dengan menggunakan alur cerita yang akan disampaikan oleh Bu Guru Endang pada fase pasca observasi ini. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih Bunda. Baiklah Bu Inti. Assalamualaikum Bu Inti. Waalaikumsalam Bu Endang. Insya Allah sudah siap ya Bu Inti ya. Oke, kembali kita mereview ya pembelajaran yang sudah saya observasi, yang sudah saya laksanakan. Tentunya kalau apa namanya boleh kita review kembali tujuan dari pembelajaran saat itu, tujuan dari kegiatan observasi saat itu apa Bu Guru? Jadi tujuannya itu yaitu untuk menanamkan keyakinan kelas, terus kompetensi sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi ya. Menurut Bu Inti ya, dari yang sudah Bu Guru rasakan saat apa namanya pembelajaran, perasaannya Bu Guru itu bagaimana saat saat pembelajaran dengan berdiferensiasi? Ya, ini untuk pertama kali ya melaksanakan pembelajaran. Kalau menurut saya itu sih kurang maksimal karena baru pertama kali. Iya, karena baru pertama kali di mana
kurang maksimal di mana dalam memfasilitasi anak, fasilitasi anak. Terus adanya juga adanya keyakinan kelas, namun menurut saya belum maksimal ditanamkan pada anak. Bagaimana dengan sosial emosional yang biasakan ke anak-anak itu? Ya, membantu guru dalam sosial emosional diterapkan pada anak dari sejak dini. Itu yang ibu guru rasakan ya. Apakah lebih nyaman dengan berdiferensiasi atau yang sebelumnya, kelompok sebelumnya? Mana yang lebih? Kalau menurut saya sih lebih nyaman menggunakan berdiferensiasi. Kenapa begitu? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu terutama di TK itu sangat membantu saya dalam kompetensi sosial emosional anak. Di TK tentunya itu sangat penting ditanamkan pada anak dalam sejak dini. Juga bisa menanamkan keyakinan kelas itu dengan masih belum maksimal itu bisa kita bimbing anak dengan berarti dengan berdiferensiasi yang dilaksanakan kemarin itu maksudnya anak yang masih membutuhkan bimbingan atau anak ini bisa difasilitasi, kemudian anak yang sudah bisa mungkin ya di situ kita bisa minta bantuannya. Ya, jadi anak yang misalnya satu anak yang bisa mengerjakan apa yang saya suruh atau gurunya suruh itu bisa membantu temannya yang lain. Gitu ya. Itulah kenapa saya bilang sangat penting karena sosial emosional itu kan bisa membentuk karakter anak. Baik ya Bu Guru Inti. Jadi dengan kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian rasanya kurang maksimal tadi ya. Lalu untuk memperbaiki ke depannya apa nih rencananya Bu Guru? Jadi saya itu merencanakan akan melakukan atau menerapkan teknik stop. Menerapkan ini juga saya akan melakukan lebih maksimal lagi untuk menanamkan pembelajaran berdiferensiasi pada anak, terutama dan menanamkan keyakinan kelas tadi. Nih apa namanya rencananya Bu Guru ini kapan akan dilakukan? Insya Allah secepatnya saya akan menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Baiklah Bu Guru Inti, luar biasa sekali ya. Jadi kedepannya Bu Guru akan segera menerapkan memperbaiki ya yang tadi dengan cara yang kurang-kurang tadi ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penanaman keyakinan kelas supaya lebih maksimal nanti ya untuk membimbing anak-anak. Ya baiklah Bu Guru Inti, terima kasih atas yang terakhir. Oke Bu Endang, pada akhir pendampingan kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Setelah melakukan kegiatan PPGP ini, yang menurut Ibu materi apa yang sudah dipraktekkan? Yang sudah saya praktikkan dari semua modul ini insya Allah step by step saya laksanakan Bun ya, alhamdulillah, karena sangat bermanfaat sekali, terutama yang budaya positif, baik itu kolaborasi sama teman-teman rekan sejawat, kemudian kemarin yang terbaru kan yang memanfaatkan aset, kemudian buat program yang menumbuhkan kembangkan kepemimpinan ini. Materi apa yang sekiranya Bu Endang masih abu-abu atau bingung yang menurut Ibu saya harus belajar lagi? Yang harus saya belajar lagi itu coaching. Coaching ya. Coaching, karena emang ini seperti yang disampaikan di lokal maupun di yang terakhir itu pun memang harus dilatih terus. Iya. Ya,
kita tidak akan langsung menjadi mahir kalau kita tidak pernah latihan secara Oke. jadi teori itu kan menuntun kita tapi Iya, kita harus betul. sering praktikkan Yang sering berlatih ya. ya. Untuk memahami peran ibu sebagai coach dan Iya. peran ibu sebagai coach dilatih dulu dengan pola sejawat. Iya. Oke, luar biasa Bu Endang. Oke, untuk kegiatan PI selanjutnya, PI ke-6 nanti kita akan melakukan kegiatan feedback 360 derajat. Bu Endang nanti akan menghadirkan kepala sekolah, kita diskusi dalam satu forum bersama dengan teman sejawat, ada perwakilan dari siswa, seperti mengisi feedback 360 derajat yang pada modul yang terdahulu. Iya. Kemudian yang akan dibahas yaitu masalah pemetaan aset. Pemetaan aset. Iya. Nanti karena waktunya masih agak panjang supaya Bu Endang matangkan, kita kumpul bersama kepala sekolah, teman guru, kemudian siswa dan diusahakan nggak mengganggu KBM anak-anak yang Anak-anak itu ada berapa orang? lima iya. Cuma kalau TK nanti kan bisa disesuaikan karena tingkat pemahamannya juga belum ini kan. betul. Iya. Kemudian nanti dibuatkan jadwal diskusi pemetaan asetnya, mengundang aktor kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua dan tokoh setempat. Kemudian membuat notulensinya, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Kemudian program yang berbasis bagjanya juga disiapkan, ya. Program unggulan sekolah yang identik dengan pemetaan aset. Oke, baik. Oke. Mohon maaf Bu Endang, saya sudah mengganggu waktunya dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Anak-anak masih jam istirahat ya. Oke. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu nanti di kegiatan lokal. Ya. Terima kasih.